Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Zakat TV? Berjumpa kembali dengan Suara Perempuan Muslimah bersama saya, Nuning Hairani. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang ibu rumah tangga begitu kira-kira, yang juga berwirausaha toko kue awalnya khusus untuk pesta. Mau tahu lebih dalam tentang bintang tamu kita kali ini, langsung saja kita temui Ibu Sabrina Goni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Mbak. Mbak ya, Mbak aja panggilnya ya, masih muda. Aduh cantik banget sih. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak. Mbak sendiri gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Senang banget kedatangan tamu-tamu yang luar biasa hari ini. Makasih ya udah datang ya. Iya, sama-sama, senang juga. Pengen ngobrol-ngobrol nih, kita kan acara Suara Perempuan Muslimah gitu ya. Perempuan-perempuan yang mungkin juga sebagai ibu rumah tangga, ada juga pemirsa kita yang pekerja kantoran gitu, wirausaha. Mungkin dari perbincangan kita ada yang bisa diambil manfaatnya gitu. Ceritain dong Mbak Sabrina ini siapa sih? Tadi kan saya sempat ulik sedikit gitu ya, punya usaha toko kue. Ceritain sedikit. Okay. Latar belakangnya apa sih Mbak? Ya, sebenarnya terima kasih ya Mbak atas undangannya. Sebenarnya saya sendiri mulainya dari home industry. Jadi memang awalnya ibu bekerja juga, tapi karena ingin lebih banyak fokus ke keluarga, saya mulai usaha dari rumah seperti itu. Kecil-kecilan begitu. Kecil-kecilan dan tadinya bisanya ya kue gitu, karena memang dari kecil seneng bikin kue ya. Jadi ada turunan? Ada, kebetulan ibu saya juga pengusaha catering dan bikin kue, tapi tentunya kue-kue zaman dulu beda ya dengan sekarang. Jadi yang saya rintis itu adalah lebih ke kue ulang tahun ya, karena awalnya memang untuk anak-anak saya seperti itu di TK-TK dulu ya, karena dengan pengawet pengembang itu kan kimia semua, akhirnya bikin sendiri gitu. Dari situ mulai ibu-ibu yang lain kok ini sih mau dong gitu. Biasanya dibawa ke sekolah gitu. Dibawa ke sekolah kan, kalau anak kecil itu biasa ulang tahun kan di sekolah ya, di TK, di playgroup seperti itu. Nah akhirnya saya mendapat pesanan dari teman-teman, dari mama-mama, teman-teman satu sekolah dengan anak-anak saya seperti itu. Dan alhamdulillah lama kelamaan mungkin dari mulut ke mulut ya, promosinya begitu saya, ya menjadi lebih banyak. Nah promosinya biasa aja sih Mbak, tapi mungkin alhamdulillah yaitu dari mulut ke mulut seperti itu. Karena setelah dirasain gitu ya, akhirnya berbicara sendiri gitu kuenya. Iya. Mbak Ina ini sebelumnya warga negara Malaysia, kemudian ke Indonesia dan jadi WNI begitu, meninggalkan tanah kelahiran, berusaha di sini ikut suami ya. Aduh bener-bener deh mendapat restu suami ya Mbak Ina. Alhamdulillah. Kemudian bikin kue, sekarang sudah berjalan berapa lama tuh Mbak usahanya? Kalau sebenarnya untuk kuenya sendiri mungkin sekitar 15 tahun ya, tapi 10 tahun inilah mulai rutin seperti itu. Saya serius fokus ke usaha. Sebelumnya on off gitu maksudnya? Sebelumnya on off Kenapa? Karena saya juga masih bekerja waktu itu. Bagi waktunya mungkin bagi waktunya, karena kalau untuk pekerjaan seperti ini, apalagi kalau mulai dari nol itu kan memang perlu waktunya tuh banyak ya, dari belanja, dari pemilihan pemilihan ingredients-nya seperti itu, lalu kita harus menghias, mengantar delivery dan sebagainya, itu kan perlu waktu full. Jadi 10 tahun inilah Mbak. 10 tahun sudah berjalan toko kuenya, 10 tahun. Karyawannya berapa Mbak sekarang? Alhamdulillah sekarang ada 30 orang. Banyak ya. Itu ngapain aja? Banyak Mbak, dari produksi, jadi bagian produksinya in charge untuk membuat kuenya ya, dari bahan bakunya, dari telur, gula, tepung itu menjadi kue. Lalu saya ada bagian dekorasi, dekorasi yang akan menghias finish kuenya, karena jenis cake saya adalah kue-kue ulang tahun, kue hias. Jadi sesuai pesanan ya? Sesuai pesanan, jadi Mbak mau pesanan seperti apa, mau ibu-ibu cantik, mbak-mbak cantik pakai kerudung itu bisa.
lalu ada bagian yang packaging, lalu ada bagian adminnya juga, mungkin yang terima pesanan ya, yang untuk keuangan. Itu kan bikin kue kayak gitu kan perlu keahlian khusus ya Mbak ya? Iya. Bikin apa, edible ya namanya? Iya betul. Bikin edible itu kan kita punya seni gitu ya. Iya. Sementara background dulu itu ibu punya catering, ngajarin bikin kue juga. Ibu saya bikin kue tapi bukan kue hias. Jadi dulu waktu kecil ketika ibu membuat cake, saya yang menghias dulu, misalnya bikin masjid untuk lebaran gitu, tulis ucapannya gitu. Kebetulan saya seneng ya, tapi dulu kan kita belum ada internet ya Mbak, jadi masih cari-cari di buku, cari-cari contoh seperti itu. Kalau sekarang banyak sangat ya. mudah mencari inspirasi. Untuk menambah keahlian itu Mbak Ina ikut kursus begitu? Pertama memang kita sering yaitu internet kan sangat bermanfaat ya, melihat blog-blog ataupun website, atau ada komunitas yang pembuat cake di dalam dan di luar negeri seperti itu. Dan saya juga masih kursus terus Mbak, di sini juga ada, di luar negeri kalau ada kesempatan, waktu dan rezeki, karena kadang-kadang tidak murah ya gitu, ikut juga kursus untuk menambah ilmu dan wawasan. Ada nggak sih idolanya, siapa sih tukang kue, pembuat kue yang menurut Mbak Ina tuh paling oke, terus jadi kayak contoh gitu, kalau bikin kue maunya jadi kayak dia gitu? Iya. Sebenarnya banyak sih Mbak ya, kalau yang orang luar ya Mbak ya, karena sebenarnya sebenarnya cake kita ini kan, kalau cake hias ini kita terinspirasi dari luar negeri ya. Memang kalau kita kan nggak ada ya gitu. Kalau kita paling kue tart gitu ya, yang cuma di itu Black gitu. Forest gitu, lapis Surabaya. Kalau saya tuh seneng, mungkin ada di TV juga namanya Anna Olsen, dia kan pembuat dessert, saya senang sekali. Makanya di toko saya juga banyak dessert ya. Tapi kalau untuk kue hiasnya saya suka dengan Peggy Portion. Jadi saya terinspirasi, dia juga ibu-ibu rumah tangga, lalu dia ada usaha dan kreatif sekali. Itu yang di luar. Di luar. Kalau yang di dalam siapa? Kalau yang di dalam saya sebenarnya ada namanya Pak Heru. Jadi Pak Heru ini juga, dia itu juga aktif ya, saya rasa di industri baking di Indonesia. Dia juga termasuk senior. Saya ingat ketika pertama kali saya belajar di sini, karena bahan itu kan lain-lain ya Mbak, di luar sama di sini. Jadi saya belajar bunga mawar tuh sama Pak Heru. Belajar bunga mawar? Iya, itu sama bikin beratusan handmade ya. Sekarang udah lebih jago. Sekarang bukan cuma mawar kayaknya ya. Iya, alhamdulillah. Bunga yang paling susah sekalipun gitu kayaknya udah bisa gitu ya. Yang mana yang kita coba bikin. Oke, kita tahan sebentar ya Mbak Ina, kita lanjut di segmen kedua. Sahabat Zakat TV, saya barusan sedikit tahu mengenai profil dari Mbak Sabrina, pemilik dari Natasha, toko kue Natasha. Nanti di segmen kedua saya mau tanya lebih lanjut soal bisnisnya, cara beliau membagi waktu sebagai seorang ibu rumah tangga, juga sebagai seorang pengusaha kue begitu. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Terima kasih masih bersama Suara Perempuan Muslimah di Zakat TV bersama saya Nuning, dan bintang tamu kita kali ini Mbak Ina atau Mbak Sabrina, pemilik dari toko kue Natasha. Saya mau tanya lebih dalam lagi mengenai bagaimana cara beliau membagi waktu sebagai seorang ibu juga sebagai pengusaha. Langsung aja yuk. Oke Mbak, awalnya itu kan ingin punya usaha rumah gitu, karena permintaan anak gitu ya, karena ingin lebih mengurus anak gitu. Sekarang udah punya toko kue yang udah punya 2 cabang ya, udah punya 2, terus sekarang udah 30, terus anak juga udah besar-besar. Gimana cara bagi waktunya Mbak?
Memang tidak mudah ya Mbak, apalagi kalau saat kita masih mengerjakan sendiri dari nol. Jadi memang kita harus banyak sabar dan selalu sehat. Selalu sehat. Selalu sehat, karena tidurnya biasanya pas-pasan. Karena mungkin ibu-ibu ataupun ada sebagian ibu bisa istirahat siang ya setelah selesai kerja. Tapi karena kita membuat semua di rumah dulu sebelum ada yang bantu itu, ya di saat tidur malam mungkin suami dan anak-anak saya masih manggang gitu, untuk pesanan kue besok pagi. Lama kan ya bikin kue ya? Lama, dan karena produk saya kan kue hias ya, jadi membutuhkan waktu lebih lama seperti itu. Dan perlu konsentrasi, karena bikin betul, ya. Karena kadang-kadang ini seperti ini ya, misalnya ingin karakter ini atau model ini, itu harus mirip kan, gitu. Nanti kalau tidak mirip akan dikomplain seperti itu. Nah, lebih alhamdulillah sih, mungkin berkat doa juga dari suami dan orang tua, membagi waktunya itu bisa lancar. Memang lari sana lari sini, tapi dengan teknologi kita bisa kontrol anak-anak lewat handphone ya. Dan alhamdulillah kita ada yang bantu di rumah seperti itu. Yang penting komunikasi. Tadi Mbak Ina sempat sebut komplain. Pernah nggak dapat komplain? Pernah. Coba cerita. Pernah. Gimana tuh kalau dikomplain? Iya, kalau sekarang sih alhamdulillah jarang ya. Tapi memang kita bergerak di bidang apapun itu pasti akan ada ya yang tidak puas, yang puas karena gitu. Ini kan handmade, banyak sekali human error ya, ataupun macam-macam Mbak. Mungkin kalau dulu itu ketika saya masih mengerjakan sendiri, kuenya terlambat, suka gitu Mbak. Terlambat datang. Jadi kadang-kadang customer harus menunggu 10 menit, 20 menit, itu mungkin dulu ya, dulu gitu. Selain dari itu sih mungkin kadang-kadang apa yang mereka request tidak sesuai. Itu ada kayak juga. gitu gimana penyelesaiannya? Kalau memang ada waktu, saya ambil lagi, dirubah. Makanya dari situ saya belajar, oh ternyata kalau menerima pesanan tidak bisa hanya lewat handphone atau SMS. Ya harus ketemu misalnya. Atau kalau pemesanan yang agak rumit harus face to face, harus di sketsa dulu, ACC, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu saya belajar untuk lebih bijak memanage ya usaha ini. Dari situ Pak, karena memang sebenarnya bidang saya kan bukan kue tadinya, hanya senang bikin. Tapi sebelumnya kerja di bank ya. agak jauh gitu. Iya, tadinya di keuangan, jadi ya kalau gitu-gitu oke lah. Terus tiba-tiba harus beralih ke seni, iya kan? Betul. Jualan online juga? Kita ada website dan banyak customer juga pesan online. Tapi memang sekarang ini customer ingin efisien ya, jadi lewat online, BlackBerry, lewat media sosial ya. Jadi benar-benar kita harus berhubungan terus dengan klien gitu ya. Betul. Tapi karena sekarang berkat teknologi, itu customer bisa langsung kirim, nih saya mau seperti ini fotonya, kan ada internet ya misalnya. Saya mau seperti ini tapi warnanya diganti ini, ucapannya ini. Jadi lebih mudah gitu, walaupun tidak ketemu, kita sudah ada bayangan apa yang perlu offline gitu ya. Oke, menurut Mbak Ina apa sih keunikan dari toko kue Natasha ini? Apa yang beda dengan toko kue lainnya? Oke. Yang di sini ya Mbak ya, yang outlet kita itu ya. Kebetulan toko kami yang terbaru yang di Ahmad Dahlan itu Natasha's Cake Boutique dan Cafe. Butik ya? Ya, kita butik karena bukan cuma butik pakaian sekarang. Bukan, ada butik kue. Ada butik kue. Bisa melihat desain-desain kue yang terbaru, yang in ya, yang kan sekarang lagi model vintage, pastel seperti itu ya. Kue model vintage? Ada, bekas baju aja. Oke. Dan di sana juga kita ada kue-kue kecil, karena dari dulu tuh customer saya ini dong Mbak, boleh dong beli slice gitu, karena kan tidak harus pesen banyak kan, kadang kalau tidak ada acara membazir. Jadi pengen nyoba juga mungkin. Jadi di sini kami ada kue-kue yang bisa dibeli kecil gitu, per piece seperti itu, dan ada kafe kecil juga yang nyaman. Bisa buat arisan-arisan gitu ya. Buat ibu-ibu untuk ngopi-ngopi dan ngeteh di sore hari atau di pagi hari sambil menunggu anak-anaknya seperti itu, dan tempatnya nyaman, harganya juga terjangkau, jadi bisa menikmati suasana ataupun gaya yang mungkin tempat lain mahal, tapi di tempat kita mungkin masuk budget, tapi tetap mewah.
Idenya sendiri untuk bikin hiasan-hiasan itu selain dari browsing gitu ya, atau dari majalah, biasanya suka dapat lagi jalan atau apa, penting kepikir pengen ini, atau mungkin dari masukan itu customer gitu. Jadi kalau cake kita itu kan memang custom made ya, jadi memang untuk kue ulang tahunnya dipesan dahulu. Jadi biasanya justru ide-idenya dari customer. Misalnya nih ada yang mau memberi hadiah buat ibunya gitu. Jadi kok ibu saya suka masak, dia senang banget nih baju warna ini nih gitu. Kalau tiap hari di rumah pakai ini, ntar ada panci, ada ulekan gitu, kita bikin kompor seperti itu. Atau ini bapak-bapak ini kerja di kantor ini, ada logo kantornya, kita bisa bikin meja kantor, baju apa seperti itu. Jadi hal-hal yang terkait hobi seseorang yang punya acara gitu ya. Misalnya ini anak saya baru lulus dokter, jadi kuenya tuh ya pakai stetoskop, obat-obatan gitu. Jadi yang menerima juga seneng karena dia bisa nyambung ya, kayak ngaca gitu ya. Ini gue banget gitu. Nah itu bedanya. Untuk resepnya sendiri dari siapa? Kan ada bagian produksi, ada bagian ini. Itu kan ada rahasia. Biasanya setiap koki punya rahasia begitu. Kalau saya itu Mbak ya, saya melihat sekarang ini resep kan ada di mana-mana ya. Udah nggak ada rahasia-rahasia. Kalau kita browsing di internet mau resep apapun sudah keluar ratusan resep. Jadi tergantung kita, karena disitulah kita harus trial and error. Kita coba satu-satu resep ya, lalu kita sesuaikan dengan taste kita seperti itu. Kadang-kadang kita dapat resep dari luar negeri juga, kalau dicoba di sini bisa jadi walaupun dengan resep yang sama, tapi mungkin kandungan gula di luar ataupun garam atau bahan lain kan beda ya. Mungkin dia lebih banyak lembabnya atau apanya gitu. Jadi biasanya saya coba sampai 3-4 kali tuh Mbak. Dulu-dulu saya jadi nyoba, ini kurang ini, kurang itu gitu. Jadi beberapa kali harus sesuaikan juga dengan oven kita ya. Setelah cocok, oke ini resepnya. Jadi memang mungkin practice makes perfect ya, begitu itu ya. Betul sekali. Menarik sekali. Saya suka masak juga, tapi belum secanggih Mbak Ina. Nanti saya mau tanya-tanya di segmen ketiga ya Mbak. Pemirsa, sahabat Zakat TV, Suara Perempuan Muslimah akan kembali di segmen 3 dengan Mbak Ina. Saya mau coba tanya tips bagaimana cara memasak kue yang enak, yang suami dan anak-anak suka. Jangan kemana-mana ya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Terima kasih masih bersama Suara Perempuan Muslimah dengan bintang tamu kita kali ini Mbak Ina. Saya sekarang mau tanya di segmen terakhir ini tips untuk para ibu rumah tangga, para perempuan muslimah di rumah kalau mau bikin kue seperti apa sih yang baik tipsnya? Kalau mau jadi pengusaha kue seperti apa sih? Itu nanti terakhir ya. Saya mau coba tanya yang lain dulu. Banyak saing begitu ya. Pasti di daerah sekitarnya Mbak Ina aja tuh udah berapa toko kue gitu. Gimana cara menarik perhatian pelanggan supaya tetap datang ke kita? Pertama-tama mungkin doa ya Mbak ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, kita doa aja gitu, mudah-mudahan hari ini berkah gitu ya. Kalau saya seperti itu selalu diajarin ibu saya gitu. Dan kedua memang kita coba membuat produk yang memang diharapkan oleh customer. Misalnya saya juga ibu dari 3 orang anak. Jadi saya tahu saya sangat kritis terhadap makanan yang akan dikonsumsi anak-anak saya. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang dengan banyak sekali penyakit ya yang kita ingin hindari. Jadi biasanya itu saya pewarna, pengawet itu saya tidak ingin anak-anak saya makan. Jadi awalnya kan memang itu juga yang membuat saya membuat kue ulang tahun sendiri ya gitu. Jadi
untuk cake saya itu memang kami tidak menggunakan pengawet ya, dan pewarnanya juga tahan lama nggak? Nggak tahan lama. Ya, jadi memang harus dihabiskan. Hati-hati kalau kue yang tahan lama itu justru pengawetnya banyak sekali, betul. seperti itu. Lalu pewarnanya juga saya masih import, bukannya tidak percaya produk lokal, tapi memang saya ingin pewarna yang benar-benar food grade, jadi aman untuk dikonsumsi anak-anak seperti itu. Dan kami juga tidak kan sekarang di cake tuh suka ada zat untuk pengembang ya. Itu nggak boleh ya Mbak ya? Itu semua kimia Mbak. Suka pakai itu. Kalau misalnya pun terpaksa menggunakan, mungkin Mbak cari merek yang bagus. Atau ada sedikit penggunaan. Atau ada ingredient pengganti ya? Ingredient penggantinya mungkin ya kocokannya harus bagus gitu. Jadi memang zat pengembang itu dia membantu mengangkat supaya cake-nya kembang gitu ya. Kalau enggak berarti caranya yang harus caranya, dirubah. Tekniknya. Oke, memang benar-benar butuh keahlian. Keahlian dan kesabaran. Kesabaran, betul. Ngomong-ngomong soal kesabaran, apa pasti banyak lah ya kita temuin hambatan di setiap usaha ya Mbak ya, usaha apapun gitu. Di toko kue punya karyawan 30, gimana cara memanage mereka? Punya anak 3. Nah, memang saya juga sambil belajar sih Mbak, tapi memang tidak mudah karena kan kita, maaf ibu-ibu di rumah manage beberapa pembantu aja udah pusing gitu kan. Nah, mungkin saya selalu coba memberi pengertian ya buat karyawan saya bahwa kita saling membutuhkan. Jadi saya juga perlu mereka dan mereka juga mungkin perlu saya gitu. Jadi kita sama-sama saling mengerti. Saya juga minta mereka untuk sungguh-sungguh karena ya kita kan pekerjaan kan harus berkah ya Mbak. Mungkin bisa gaji di mana lebih besar atau lebih gimana, tapi akhirnya kalau tidak berkah ya begitu saja gitu. Jadi saya coba dengan karyawan saya itu seperti kekeluargaan. Jadi cukup fleksibel tapi tetap tegas dan harus disiplin dalam pekerjaan. Untuk pembagian pekerjaan juga jelas ya? Jelas, ada job di desk-nya masing-masing. Tapi ya di setiap usaha tetap aja ya Mbak ya, suka ada yang juga rancu atau bagaimana ya, kita coba atasi sama-sama, selalu mencari solusi seperti itu. Alhamdulillah karyawan saya juga kebetulan mungkin dapat yang baik-baik ya Mbak ya, jadi memudahkan pekerjaan saya lah untuk memanage. Jadi selama 10 tahun berkarya di bidang ini dengan karyawan yang ada semuanya urusannya baik-baik gitu ya. Kalau dengan anak gimana? Kalau dengan anak merasa keberatan nggak? Ini mama sibuk banget sih gitu. Awalnya mungkin iya Mbak, soalnya kan waktu saya banyak ya di usaha. Karena ketika merintis itu kerasa sekali, itu memang harus dedikasi, harus mencari mau apa namanya frekuensinya seperti apa gitu ya kita. Masih cari ritme begitu. Ritmenya untuk menyesuaikan karena apalagi menjadi orang tua kan nggak ada guidelines-nya khusus ya. Kalau sekarang mungkin ada, dulu lebih susah lagi. Jadi ya minta pengertian aja dan coba, itu saya bilang coba untuk make up kalau waktunya kurang dengan anak-anak, akhirnya ya quality time aja, mungkin tidak berjam-jam tapi di saat makan malam itu ada, atau weekend itu setelah saya beres cake saya dulu kita jalan-jalan atau kita ngapain bareng, masak bareng. Kebetulan anak saya juga senang masak, mungkin kue gitu. Itu kayaknya mungkin menurun juga ya. Mudah-mudahan. Ada yang kelihatan yang mulai ini tertarik dengan dunia ini. Putri saya juga suka. Jadi kalau kasih resep suka nyoba-nyoba resep, gitu. Lumayan. Suka bawa anak-anak ke ini dapur gitu. Dapur kue sekarang. Suka. Kebetulan kita suka masak juga. Jadi kalau weekend itu masakan kita selalu special, resep mana kita coba gitu sama-sama. Itu dari browsing gitu? Dari browsing, jadi mencoba. Sekarang kan kuliner itu in sekali ya, di TV, di majalah, di internet, jadi anak-anak juga senang. Iya, yang pertama tadi mau kuliah ya? Mau kuliah insya Allah. Oke, kira-kira siapa yang akan jadi penerus? Yang nomor 2 perempuan mungkin gitu. Karena sekarang kan juga laki-laki banyak banget ya di koki gitu, malah kebanyakan saya lihat lebih banyak laki-laki. Laki-laki yang sukses ya. Yang ketiga katanya sih mau buka kafe gitu, mau buka restoran. Nggak jauh-jauh lah ya dari dunia. Tapi baru kelas 5 jadi. Jadi sekarang udah tahu mimpinya apa gitu. Harapan Mbak Ina nih ke depannya untuk Natasha yang sudah alhamdulillah 2 cabang dan berbeda konsep gitu ya.
saya jadi pengen nanya, itu kenapa konsepnya beda ya? Maaf saya tahan dulu itu pertanyaan sebelumnya. Kenapa konsepnya beda? Kenapa yang di sana cuma toko aja ya? Sekaligus karena yang pertama itu masih di rumah, Mbak. Jadi karena kami menghargai lingkungan ya, jadi saya tidak pakai selang seperti itu. Jadi yang di Ahmad Dahlan kita ada brandnya. Kalau di rumah tuh itu home industry. Jadi gitu. bagi yang belum pernah itu nggak tahu kalau nggak ada tulisannya. Nggak ada. Tapi alhamdulillah mobil keluar masuk yang sudah langganan gitu, saya karena sudah bertahun-tahun. Iya. Jadi di sini kita lebih ke ke branding, ke image aja karena kebanyakan langganan kita customer ini dong, ada dong gitu. Jadi saya juga masukkan. Iya. Terus gimana jalannya yang di sini? Alhamdulillah banyak mendapat respon positif. Harapan kedepannya apa, Mbak? Harapan kedepannya mudah-mudahan usaha saya tambah maju. Amin. Ya. Dan ada ini mungkin pengen nyoba yang lain, buka restoran atau apa gitu? Sementara sih mungkin saya di cake. Ya, dan kafe mungkin. Saya kan kebetulan senang juga dengan kopi. Jadi barista? Kafe kita, bisa barista mam. Cool mam. Jadi kopi kita juga kopi bagus ya, Arabica, kadar asamnya rendah, kafeinnya rendah, jadi cocok buat kita yang terakhir Mbak, tipsnya apa sih kalau misalnya kita mau buka usaha rumahan? Singkat saja. Ya, harus sabar dan rajin, saya rasa. Sungguh-sungguh. Fokus dan sungguh-sungguh. Memang banyak sekali teman-teman yang nggak bisa itu, tapi itu memang kurang memang harus banyak sabar dan sungguh-sungguh. Tekun mengerjakan setiap apapun. Betul, itu yang paling utama sepertinya, Mbak ya. Makasih banyak ya Mbak Ina, yang pun senang banget dapat ilmu mengenai perkuean. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain juga ya. Sahabat Zakat TV, demikian perbincangan saya dan Mbak Ina. Semoga apa yang kita bicarakan barusan menjadi manfaat untuk Anda semua di rumah. Kita berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Saya Nuni Hairani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.